Oke, jadi ini tablet yang wajib kalian cek kalau kalian lagi nyari tablet harga 2 jutaan. Namanya adalah Tecno Megapad 11. Gue bilang kayak gitu karena biasanya nyari tablet 2 jutaan itu memang agak tricky ya. Karena biasanya mereka memang banyak komprominya. Tapi yang ini setelah gue cek langsung bisa dibilang ini yang paling minim kompromi guys. Bahkan secara keseluruhan terhitung yang paling lengkap sampai-sampai kita dikasih case yang mantep dan juga udah support SIM card pula. Bisa dibilang itu tipe-tipe tablet serba bisa yang cocok untuk hiburan di rumah, tapi untuk lebih lengkapnya, langsung aja kita bahas guys ya tabletnya si Tecno Megapad 11 ini. Oke, sebenarnya tablet ini udah rilis sekitar 6 bulan lalu, tapi sampai sekarang setelah gue cobain langsung, setidaknya itu ada 4 alasan kenapa tablet ini masih terhitung worth it sampai sekarang. Alasan yang pertama adalah karena paket penjualannya, kalau yang lain tuh kan biasanya dapetnya wifi only dan juga garansinya 12 bulan dan juga bahkan ada yang nggak dikasih aksesoris. Yang ini langsung dikasih tablet yang support SIM card, garansi 24 bulan dan dapat case yang terhitung mantap juga. Padahal harganya itu terhitung terjangkau dan kalau kalian cek link di kolom deskripsi, mungkin harganya bisa lebih rendah lagi kalau lagi ada promo. Terus kalau tablet 2 jutaan itu biasanya dapat aksesoris yang seadanya, ternyata yang ini enggak guys, soalnya ini kualitasnya mantap. Soalnya pas gue cobain ini build quality-nya bagus, nggak longgar atau licin saat tabletnya itu diberdirikan. Terus kita juga bisa atur-atur sudut dari layarnya juga nih, jadi lebih nyaman kalau dipakai untuk nonton-nonton atau main game. Dan itu ngebuat tablet ini langsung bisa dipakai di mana aja, apalagi selain dia dikasih case yang terhitung nyaman untuk dibawa-bawa, tablet ini juga sebenarnya nggak terlalu butuh dengan internet dari wifi karena dia bisa dipasangin SIM card sendiri. Yang mana support SIM card kayak gini bakal berguna banget juga buat teman-teman yang di rumahnya itu nggak ada wifi. Soalnya kita jadi nggak perlu kan tethering terus-terusan dari smartphone dan juga nggak perlu beli modem eksternal untuk tablet ini. Bahkan itu juga ngebuat tablet ini bisa dipakai teleponan juga loh dan cocok juga nih untuk dipasangin WhatsApp soalnya dia udah punya koneksi dan nomor telepon sendiri. Terus alasan lain kenapa tablet ini juga enak untuk dibawa-bawa adalah karena dia tuh bodinya tipis guys, enteng dan juga baterainya gede. Setidaknya untuk tablet 11 inch bodinya nggak terlalu berat lah ya untuk ditenteng-tenteng soalnya bobotnya itu terhitung ringan juga nih di kisaran 500 gram. Dan gak cuma enteng, bodinya juga bahkan terhitung tipis. Padahal kapasitas baterainya lumayan besar juga loh di 8000 mAh. Dan pas gue cobain tuh ngebuat daya tahan baterainya juga terhitung mantap ya. Bahkan kalau dipakai untuk scrolling-scrolling TikTok selama sejam pun baterainya cuma berkurang sekitar 8%. Jadi nggak terlalu khawatir lah ya kalau dibawa keluar seharian. Terus alasan yang kedua, di sini ternyata sektor speaker dan juga layarnya terhitung lengkap. Bahkan fitur-fitur yang kadang itu nggak ada di tablet lain ternyata ada di sini. Kalau dari segi layar dia punya ukuran yang luas juga guys di 11 in dan karena resolusinya Full HD+, detail-detail dari layarnya juga bisa dibilang ini udah kelihatan tajam. Jadi mantap nih kalau dipakai untuk nonton-nonton. Terus pas gue coba scroll-scroll animasinya juga nggak patah-patah atau lag. Soalnya selain udah high refresh rate, softwarenya yang enteng dan prosesornya yang terhitung kencang di kelas harganya juga ngebantu nih untuk ngebuat animasinya kelihatan mulus dan lancar pas dipakai untuk scrolling-scrolling. Tapi yang ngebuat layar dari tablet ini terhitung mantap adalah kalau dipakai di luar rumah, ternyata visibilitas layarnya itu terhitung terang guys dan dia juga udah bisa nonton Netflix di resolusi HD. Dan itu dua hal yang nggak semua tablet punya, apalagi di harga segitu ya. Dan itu penting juga karena selain ngebuat layarnya masih kelihatan jelas pas dipakai di luar, pas dipakai untuk streaming Netflix kita juga bakal dapat resolusi film yang tinggi. Jadi experience streamingnya bakal terasa lebih maksimal. Suara speakernya juga terhitung mantap untuk kelas 2 jutaan soalnya selain dia udah support dengan Dolby Atmos, dia juga punya speakernya ada 4 guys, quad speaker. Yang pas gue cobain suaranya terhitung cukup bagus juga dan volume suaranya bisa dibuat kencang banget guys. Kayak gini nih contohnya. 80% sebenarnya udah kelihatan kedengaran kencang ya. Tapi kita bisa naikin lagi ke 100%. Ini 100% guys. Ini kencang banget nih sampai seluruh ruangan ini kedengaran full sih. Terus alasan yang ketiga dan yang paling penting juga adalah spesifikasinya ini kenceng guys. Kalau yang lain kan biasanya RAM-nya 4GB atau 6GB, yang ini langsung dikasih RAM 8GB. Dan itu penting banget karena RAM 8GB itu beneran standar RAM yang lancar untuk pemakaian sehari-hari untuk sekarang. Terutama saat dipakai untuk tutup aplikasi atau multitasking, apalagi RAM-nya juga bisa ditambahin lagi dengan fitur expand RAM 8GB kalau memang RAM 8GB ini dirasa kurang. Dan itu ngebuat pemakaian sehari-harinya terasa nyaman. Bahkan sejauh ini gue jarang banget ketemu lag atau force close selama pakai tablet ini. Jadi terhitung mantep nih performanya. Tapi itu juga bisa dicapai karena tablet ini punya prosesor yang terhitung kencang di kelas harganya. Namanya adalah Helio G99 yang yes ini bukan prosesor yang baru. Tapi karena performanya jauh di atas G88 dan cuma beda tipis dengan G100, G99 ini masih terhitung oke banget sampai sekarang. Soalnya level performanya masih ada di level tertinggi nih di kelas harganya. Dan pas gue cobain kalau untuk keseharian sih ini udah terhitung aman banget ya. Tapi yang seru dari G99
9 ini adalah performa gamingnya terhitung kuat di kelas harganya. Karena setidaknya ada 3 game mainstream yang bisa dimainkan dengan lancar di tablet ini. Satu yang gue suka di sini tentu aja ada Mobile Legends, dimana dia bisa dimainin di 90 fps dengan performa yang terhitung stabil. Itu mantap banget karena selain gue suka dengan gamenya, itu juga salah satu game yang paling sering gue lihat orang mainin. Yang ngebuat tablet ini kalau untuk nge-game harusnya jadi tablet yang cocok ke banyak orang. Terus untuk game PUBG dia juga udah bisa running di 40 fps dan punya gyro juga, yang gue rasa lumayan juga nih, karena biasanya user PUBG itu suka main di tablet karena view-nya itu lebih lebar. Dan untuk game-game berat kayak Genshin contohnya di sini bisa dimainin di sekitaran 40 fps dengan settingan yang lowest. Ini memang bukan settingan yang tinggi-tinggi banget ya, tapi untuk sampai ke level ini aja sebenarnya udah terhitung sangat bagus, terutama untuk kelas harga 2 jutaan. Terus opsi yang keempat dari sektor softwarenya, karena di sini fitur-fitur pentingnya terhitung lengkap guys. Tampilan UI sendiri dibuat simple ya, kayak vanilla Android. Mungkin tujuannya biar performanya lebih lancar, tapi walaupun kayak gitu, ternyata fitur-fitur multitasking basic tablet kayak split screen dan juga floating windows juga udah ada di sini, yang gua rasa berguna banget, terutama kalau dipakai untuk multitasking. Terus untuk share screen ke Smart TV juga udah bisa, karena dia udah support dengan screencast, dan gua rasa itu penting. Soalnya biasanya tablet 2 jutaan itu kan belum bisa share screen pakai HDMI. Jadi fitur ini kepake banget nih, terutama kalau kalian mau nunjukin foto atau slide presentasi ke TV. Terus pas gue cek-cek di sini juga ada fitur Kit Space yang gue rasa ini bakalan berguna banget kalau mau kasih tablet ini ke anak-anak kalian biar tampilannya itu kelihatan lebih fun dan dia juga nggak bisa otak-atik data pribadi kita. Terus transfer data dari external storage juga udah bisa, soalnya dia udah support OTG, dan di sini juga ada yang unik di mana dia tuh punya fitur yang namanya itu adalah instant transfer. Jadi ini kayak fitur quick share khusus smartphone Tecno ke tablet Tecno. Jadi pas kita pilih tujuan transfernya di sini nggak tercampur sama device lain, dan prosesnya juga lebih simple karena pas gue cobain ternyata emang nggak perlu approval yang aneh-aneh. Terus di sini juga ada AI-nya. Yang pertama itu ada AI translator yang bisa dipakai untuk nge-translate bahasa-bahasa asing. Bahkan bisa dipakai juga untuk ngobrol dengan orang asing pakai bahasa daerah nih. Contohnya dari Jawa ke bahasa Inggris juga bisa nih. Sopo sing nandur, yo kuwi sing bakal manen hasil. A patient person respects the vastness of those who plant and those who will reap the rewards. Gas. Fitur AI lainnya di sini juga ada Intelligent Screen Recognition, yang bisa dibilang ini fitur basic untuk scan atau translate semua tulisan yang ada di layar tabletnya. Dan yang terakhir dia juga punya Ella nih. Ini adalah voice assistant-nya Tecno yang biasanya gue pakai untuk pasang timer, mainin lagu, buka selfie, dan lain-lain. Terus alasan kelima ada dari kameranya. Bisa dibilang sih untuk ukuran tablet, kamera tablet ini terhitung gokil ya. Bahkan kamera belakangnya ada video stabilization-nya. Speknya sendiri 13 megapiksel untuk kamera belakangnya dan 8 megapiksel untuk kamera depan. Dan di kamera utamanya kita ternyata bisa record video 180p dengan stabilization-nya cuy, yang kayaknya bakal pakai nih buat orang-orang yang kerjanya di outdoor. Terus untuk kamera depannya juga seru, soalnya ini processingnya udah pakai AI, plus dia juga punya flash untuk dipakai di tempat yang gelap. Hasilnya sendiri udah terhitung mantap. Untuk zoom meeting juga udah bisa ganti-ganti background. Jadi untuk urusan kamera tablet, bisa bilang tablet ini emang terhitung paling gokil sih di kelas harganya. Dan untuk fitur lainnya mungkin ini banyak yang penasaran juga, karena tablet ini nggak punya case yang punya keyboardnya. Paling kita bisa pakai keyboard atau mouse eksternal untuk merubah tablet ini jadi mirip setup laptop kalau mau dipakai untuk kerja. Terus kalau dipakai stylus dari pihak ketiga ini juga bisa. Kalau untuk coret-coret udah bisa guys. Paling kalau dipakai untuk ngegambar ini memang kurang enak ya, soalnya di sini memang belum support dengan palm rejection. Fitur unik lainnya dia juga punya fitur WiFi sharing, di mana dia bisa dijadiin sebagai WiFi extender. Kalau misalkan posisi WiFi kalian tuh kejauhan dari posisi kamar kalian contohnya. Dan chargernya sendiri udah 18 watt. Ini memang bukan charger yang kenceng, tapi untuk kelas tablet 2 jutaan bisa dibilang itu memang output charger yang paling maksimal yang bisa kita dapat. Jadi ini udah terhitung oke juga sebenarnya. Dan overall sih setelah gue cobain langsung bisa dibilang ini tuh tablet yang terhitung menang banyak, terutama buat teman-teman yang memang nyari tablet yang serba bisa untuk hiburan di rumah. Karena secara kualitas untuk entertainment ini memang terhitung tinggi, terutama dari sektor layar, performa, sampai kameranya pun dibuat niat banget di tablet ini. Plus dia juga support banyak fitur penting yang bakalan kepake banget untuk hiburan di rumah. Bahkan dia juga udah punya kit space juga nih yang bakal berguna banget buat teman-teman yang punya anak di rumah. Dan satu hal yang mungkin banyak dilupain orang, tapi jadi satu hal penting kenapa gue lebih pilih tablet ini dibandingkan dengan yang lain adalah karena RAM-nya 8GB guys. Karena gue tipe-tipe orang yang bakal ngamuk kalau ketemu lag pas lagi multitasking, jadi by default gue emang selalu pilih tablet yang RAM-nya besar, apalagi untuk kelas harga segini ya. Karena biar nyaman aja gitu guys dipakai sehari-hari. Dan bahkan yang gue pakai ini bukan varian tertingginya guys, karena ini yang varian
storage-nya 128 GB. Sebenarnya ini udah aman aja kalau dipakai untuk keseharian, tapi gue lebih saranin kalian untuk ambil varian yang lebih tinggi aja kalau misalkan ada budgetnya, karena lumayan banget nih dapat double storage tanpa perlu nambah budget terlalu banyak. Oh ya, selain warna ini dia juga punya warna lain yang namanya itu adalah Vitality Green, yang sebenarnya gue lebih suka warna itu ya karena kelihatan lebih cerah. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys MegaPad 11 ini? Apakah ini tablet yang bagus atau gimana? Coba komen di bawah dan jangan lupa juga subscribe ya guys ya, biar nanti kita ketemu lagi di video-video gua yang berikutnya. Makasih sudah nonton. Ciao.